Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya. Semua dalam keadaan baik. Kemudian tolong protokol kesehatannya juga diperhatikan ya. Sebelum kita mulai belajar, kita doa dulu ya. Bisa minta tolong satu orang ayah mungkin pimpin doa temannya ya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Hari ini ada yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat dan bisa hadir ke sekolah ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, minggu lalu kamu sudah belajar tentang gelombang ya. Ada yang masih ingat apa itu gelombang? Ya, ayah. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang adalah getaran yang merambat, betul. Sekarang menurut butuh atau tidaknya medium, ada atau tidaknya medium untuk merambat? Gelombang itu dibagi berapa? Dua jenis, apa saja? Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Terima kasih. Ada yang masih ingat apa itu gelombang mekanik? Ya, Rani. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya, bagus. Kalau gelombang elektromagnetik? Adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Kalau gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak butuh medium, ya, tidak butuh medium dalam perambatannya. Bagus ya, Rania, terima kasih. Yang lain masih ingat kan ya? Sekarang saya minta kalian pejamkan mata sebentar saja. Tolong pejamkan mata, ya. Apa yang kamu rasakan? Gelap. Gelap. Kamu bisa melihat saya tidak? Tidak. Sudah, akan buka mata dulu. Ya, sudah. Sekarang bisa lihat ibu ya. Sudah bisa lihat depan-depan ini ya. Ya. Oke. Kira-kira kenapa? Pada saat tadi nutup mata kenapa gelap? Cahaya. Semua benda yang di depanmu, yang di hadapanmu, yang di sekitarmu ini bisa terlihat kan ada? Cahaya. Tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama menganalisis sifat-sifat cahaya, yang kedua menyelidiki arah lambang cahaya, yang ketiga menganalisis proses pemantulan pada cahaya, yang keempat menganalisis jenis pemantulan cahaya, ya, yang kelima menganalisis proses pembiasan pada cahaya, yang keenam menganalisis sifat cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik. Oke, sekarang saya minta kalian mengamati dulu, ini ada gambar. Lihat dulu, itu gambar apa kira-kira? Gambar seseorang sedang berdiri. Seseorang sedang berdiri, terus apa lagi? Sedang mengamati cahaya. Sedang mengamati cahaya, apa lagi? Berdiri di bawah matahari. Berdiri di bawah matahari. Sekarang silakan bentuk kelompok dulu, ya. Satu kelompok 3 orang saja. Oke anak-anak, ini LKPD saya bagikan masing-masing satu ya. Ya, tuh. Masing-masing pegang satu LKPD. Apa yang kamu perhatikan dari gambar itu? Masing-masing menuliskan di LKPD-nya, diskusikan dengan temanmu. Kira-kira apa saja yang kamu temukan? Ya. Kenapa? Oke anak-anak, kalau sudah mengidentifikasi, tulis rumusan masalahnya tentang sifat-sifat cahaya. Kira-kira apa yang kamu temukan dari identifikasi tadi? Ya. Iya, kalau seberapapun yang kamu dapat dari gambar itu boleh tuliskan, ya. Mau ada 10, 10. Mau ada 8, 8. Mau cuma 2, boleh 2. Masing-masing silahkan ambil masing-masing kelompok, kemudian golongkan. Ya. Silakan kelompok 3, kelompok 4 ambil juga. Betul dekat. Jawabannya tak apa. Yang tadi yang penting
Ya. Udah, Be. Mana? Sudah? Sudah. Sudah? Oh iya, udah. Kalau salah itu udah. Kalau sudah silakan jawab pertanyaan yang ada di RKPD-nya. Ya, Bu. Oke. Kalikan senternya dulu, kemudian jawab RKPD-nya itu pertanyaannya apa saja, diskusikan dengan kelompokmu. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Ya? Lanjut. Diskusikan ya. Diskusikan dengan temannya. Suruh jawab sampai kerja. Ya. Udah ya? Udah buat kesimpulan kan? Sudah? Ya silakan buat kesimpulannya ya di bawah itu. Ya. Tulis ya. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari yang percobaan tadi? Ya. Jika sudah untuk kegiatan kedua, silakan diamati. Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Terima kasih sudah selesai. Sekarang saya minta perwakilan satu kelompok saja ya, karena waktu kita sedikit. Siapa kira-kira kelompok yang mau maju? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Silakan maju. Saya dari kelompok 3. Nama anggota kelompok Tia Wulandari, Atia Herani, dan Lina Elianti. Identifikasi gambar pertama. Dia seorang laki-laki. Orang itu difoto siang hari. Ada satu pohon di depan orang tersebut. Ada rumput ilalang. Ada cahaya matahari terang berwarna oranye. Ada banyak awan seperti ada garis-garis cahaya. Ada orang sedang mengangkat kedua tangannya menghadap matahari. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, yang dapat kami simpulkan dari kegiatan yang pertama, berdasarkan percobaan tersebut dapat dibuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Saya merambat. Bagaimana? Untuk yang kedua ya? Gambar kedua ya? Oh iya, lurus. Gambar kedua. Gambar kedua, 1. Seorang laki-laki berjaket biru memakai ransel. 2. Dia memegang senter, menyenter ke arah jalan. 3. Tempat gelap itu terlihat karena senter. Karena cahaya dari senter ya. Diketahui sifat cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan teratur terjadi saat cahaya mengenai benda yang permukaannya rata, sehingga hampir semua cahaya pantul masuk ke mata atau silau. Pemantulan baur terjadi saat cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau kasar, sehingga hanya sebagian cahaya pantul yang masuk ke mata. Oke, itu dari kelompok 3. Mungkin ada yang mau tanggapi? Silakan. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda? Atau mungkin sama semua? Sama. Jadi berdasarkan materi yang kemarin saya bagikan ya, lewat WA kalian itu grup. Jadi percobaan ini menunjukkan tentang pemantulan ya, pemantulan cahaya. Tadi saya senter cerminnya, kemudian kamu merasa silau. Tapi begitu saya senter ke tempat lain, kamu tidak merasa silau. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, ini percobaan pertama tadi tentang sifat cahaya ya, gambar ini ya. Itu untuk mengetahui atau menganalisis sifat
lihat hasilnya tadi lewat bolongan kertas itu. Kalau dia tidak satu garis, kita tidak bisa melihat, ya. Itu. Jadi dia merambat lurus. Yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Jadi pantulan itu ada dua. Pantulan teratur jika cahaya mengenai benda rata atau halus. Jadi semua cahaya itu akan dipantulkan. Kalau dia kena mata berarti mata kita akan silau, ya. Jadi hukum pemantulannya mirip dengan hukum pemantulan pada gelombang bunyi kemarin, ya. Jadi hukum pemantulan sama. Jadi sinar datang, kemudian sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang data, sama itu hukumnya. Kemudian pemantulan baur adalah terjadi jika cahaya mengenai benda yang kasar atau tidak rata. Sifat cahaya ketiga itu cahaya dapat dibiaskan. Jadi ada pensil, ya. Pensil dalam gelas. Kemudian gelas itu diisi air, maka pensil terlihat patah. Betul. Nah, terlihat patah ini kenapa? Karena ada pembiasan cahaya. Ya. Cahaya itu dibiaskan kalau dia melewati dua medium yang berbeda, yaitu udara atau air. Itu terjadi pembiasan. Yang keempat yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ini ya. Jadi gelombang elektromagnetik yang kalian pelajari minggu lalu. Jadi cahaya itu ada di antara ultraviolet dan infrared. Ada namanya cahaya tampak. Kamu kenal warna-warna ini? Kenal. Ya. Ini biasa terjadi di mana? Pelangi. Oke. Kita tadi belajar tentang sifat-sifat cahaya. Dari awal mungkin ada kesulitan nggak memahami materi ini? Atau mungkin ibu ngajarnya terlalu cepat? Tidak? Apa kalian paham perbedaannya? Bisa ya? Ya. Oke. Untuk mengetahui apakah tadi itu semua percobaan yang bisa kamu tangkap kesimpulannya, jadi saya mau tanya sekarang, sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 4. Apa saja? Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian dapat dibiaskan. Cahaya merambat lurus. Yang keempat adalah cahaya Oke, itu jadi sifat-sifatnya. Sebenarnya masih ada sifat yang lain, tapi itu dibahas di kelas di SMA, ya. Ada sifat yang lain. Akan ada tugas, ya. Akan ada tugas untuk dikumpulkan, nanti saya kasih. Jadi bisa kumpulkan lewat aku. Tugasnya tentang menganalisis terjadinya pelangi. Jadi bagaimana proses terbentuknya pelangi. Saya tunggu paling lama 2 hari. Kamu serahkan. Bisa? Oke. Oke, anak-anak. Hari ini sekian pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri, mohon dipimpin doa dulu untuk menutup kegiatan ini, ya. Silakan, saya minta tolong siapa? Ya, terima kasih. Ayo, silakan dipimpin kami berdoa, ya. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa mulai. Doanya sudah selesai. Oke, terima kasih Ayah. Oke anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tolong tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap diterapkan, pakai masker, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer dan jaga jarak, ya. Oke, sekian.